Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 atau kelompok terakhir. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Ade Taufik Nugraha, Agung Juniagira Pratama, Dewi Humayroh, Dini Untari, dan Nanda Widya. Di sini kami kebagian teori bilangan modulo atau modulus. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan materi. Untuk definisi dari teori bilangan modulo atau modulus, seperti yang kita tahu, operasi ini atau bilangan ini mempunyai peranan yang penting dalam pemrograman komputer. Jadi, operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Dalam bahasa pemrograman, operasi ini biasanya dilambangkan dengan simbol persen, mod, atau modulo. Tergantung dengan bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Di sini misalnya ada dua bilangan A dan B. Misalnya A modulo B. Nah, nanti disingkatnya A mod B. Itu adalah bilangan bulat sisa pembagian A oleh B. Misalnya 1 mod 3, 4 mod 3, 7 mod 3. Itu sama dengan 0, atau bisa juga pakai yang lainnya. Penerapan operasi modulus dalam teori bilangan tergolong jadi masuk ke dalam aritmetika modulus. Nah, di bagian aritmetika modulus, di sini misalnya A dan M bilangan bulat, atau dalam kurungnya M lebih besar daripada 0. Operasi A mod M dibaca A modulo M. Itu memberikan sisa bahwa A itu dibagi dengan M. Di sini notasi A mod M sama dengan R, demikian sehingga A sama dengan M Q tambah R dengan 0 lebih kurang dari sama dengan R kurang dari M. Nah, di sini M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan. Misalnya 0, 1, 2, titik-titik M min 1. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Di sini misalkan ada 23 mod 5 sama dengan 3 dalam kurung 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3. Di sini juga ada 27 mod 3 sama dengan 0 dalam kurung 27 sama dengan 3 kali 9 tambah 0. Dan seterusnya. Nah, untuk penjelasannya di sini min 41 mod 9 sama dengan min 5. Karena kita ingin hasil modulo harus positif, maka tambahkan 9 ke hasil modulo sehingga bisa kita dapat min 5 tambah 9 sama dengan 4. Banyak konsep aritmetika jam yang dapat digunakan untuk mengerjakan masalah-masalah yang berkenaan dengan kalender. Di sini misalnya hari Minggu pada bulan Juli 2006 jatuh pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30. Nah, dari selisih dari sebarang dua buah tanggal tersebut mempunyai kelipatan 7. Tanggal 1 dan tanggal 29 jatuh pada hari yang sama, karena bisa kita lihat di sini 29 min 1 sama dengan 28, dan 28 adalah juga kelipatan 7. Kita katakan bahwa 29 adalah kongruen 1 modulo 7, dan kita tulis 29 kongruen 1 mod 7. Hal yang sama karena selisih 18 dan 6 adalah kelipatan 12. Jadi bisa kita tulis 8 kongruen 6 dalam kurung mod 12, atau
8 kongruen 6 modulus 12. Nah, misalnya di sini N adalah suatu bilangan bulat positif, A dan B adalah suatu bilangan bulat. Di sini A dikatakan kongruen B modulo N, atau dapat ditulis A simbol kongruen B dalam kurung mod N. Jika dan hanya jika misalnya dalam kurung A min B adalah kelipatan dari N. Nah, misalnya N suatu bilangan bulat positif dan A, B, C, dan D bilangan bulat sembarang berlaku. Di sini A kongruen A modulo N. Terus jika A kongruen B modulo N, maka B kongruen A modulo N. Nah, jika A kongruen B modulo N dan B kongruen C modulo N, maka A kongruen C modulo N. Selanjutnya, jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka hasilnya A tambah C kongruen B tambah D modulo N. Terus jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A C kongruen B D modulo N. Nah, selanjutnya lagi, jika ada A kongruen B modulo N, maka A plus C kongruen B ditambah C modulo N, atau dalam kurung mod N. Terus jika ada A kongruen B modulo N, maka AC kongruen BC modulo N. Nah, yang terakhir, jika A kongruen B modulo N, maka kongruen BK modulo N untuk K-nya sendiri itu bilangan bulat positif sembarang. Lanjut dari materi sebelumnya, jika CA kongruen CB modul N, maka AB modul N per D, di mana D sama dengan FPB CN. Lalu jika CA kongruen CB modul N dan FPB CN sama dengan 1, maka A kongruen modul N. Jika CA kongruen CB modul P dan P tidak membagi C, di mana P adalah sebuah bilangan prima, jadi tidak bisa membagi dengan C, jadi maka A sama dengan modul P. Lalu selanjutnya, misalkan N adalah suatu bilangan bulat positif, A dan B adalah suatu bilangan bulat. A dikatakan kongruen B modul N, ditulis A kongruen B modul N. Jika dan hanya jika A kurangi B adalah kelipatan N. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang definisi di atas, nah berikut contohnya nanti saya jelaskan. Contoh 1, periksa kebenaran pernyataan berikut ini. A 3 kongruen 24 modul 7. Lalu min 31 kongruen 11 modul 7. Lalu min 15 kongruen min 64 modul 7. 13 kongruen min 1 modul 7 dan 23 kongruen 3 modul 7. Nah, ini jawaban dari soal sebelumnya. 3 kongruen 24 modul 7 benar, karena 3 kurangi 24 sama dengan min 21, kelipatan dari 7. Lalu min 31
kongruent 11 modul 7 benar karena min 31 dikurangi 11 sama dengan min 42 kelipatan dari 7. Lalu min 15 kongruent min 64 modul 7 benar karena min 15 ditambah 64 sama dengan 49 kelipatan dari 7. 13 kongruent min 1 modul 7 benar karena 13 tambah 1 sama dengan 14 kelipatan dari 7. Dan 23 kongruent 3 modul 7 salah karena 23 dikurangi 3 sama dengan 20 bukan kelipatan dari 7 jika A kurangi B bukan kelipatan dari N atau ditulis N A kurangi B maka kita katakan bahwa A tidak kongruent B modul N dan ditulis AB modul N sebagai contoh 23 kongruent 3 modul 7. Baik, untuk soal yang tadi mungkin bingung kenapa 23 kongruent 3 itu dikatakan salah. Karena 23 kurangi 3 itu bukan kelipatan dari 7 atau bukan kelipatan dari N. Bisa dibilang tidak termasuk. Untuk yang lainnya itu termasuk dalam kelipatan N. Jadi untuk 23 kurangi 3 itu tidak termasuk bilangan N. Kelipatan dari N maksudnya. Lanjut, masih di kongruent modul. Sebuah bilangan bulat positif A dan B merupakan kongruent modul dari bilangan bulat positif M. Jika A kurangi B dibagi M tidak memiliki sisa atau M maka habis membagi A kurangi B atau A dan B memiliki sisa bagi yang sama ketika dibagi M. Nah, untuk keterangannya A untuk logo keterangan kongruent itu sama dengan, jadi untuk sama dengan itu dibacanya kongruent, jadi dibacanya A kongruent B modul M. Negasinya adalah untuk sama dengan per itu dibacanya tidak kongruent. Jadi A tidak kongruent B modul M. Nah, itu dibacanya tidak kongruent untuk sama dengan dan per. Jadi dibedakannya hanya ada garis miring itu. Untuk yang ada itu tidak kongruent dan tanpa garis miring itu disebut kongruent. Oke teman-teman, kongruen ini masih terkait dengan modulo. Yang dimaksud kongruen yaitu adalah ketika kita berhadapan dengan operasi modulo yang sama dari dua buah bilangan yang sama, ternyata dua buah bilangan atau lebih bisa memiliki sisa yang sama. Sifat kongruen modulo. Jika A kongruen B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A plus C kongruen B plus C modulo M termasuk kongruen. Karena sebelah kiri ditambah bilangan bulat yang sama, maka hasilnya kongruen. Yang kedua, A dikali C kongruen B kali C modulo M termasuk kongruen. Karena sebelah kiri dikali bilangan bulat yang sama, maka hasilnya kongruen. A dikali P kongruen modulo M termasuk kongruen. P bilangan bulat tak negatif jika A kongruen B modulo M dan C modulo D modulo M, maka A plus C modulo B plus D modulo M termasuk kongruen. Yang terakhir, A dikali C kongruen B dikali D modulo M termasuk kongruen. Berdasarkan sifat tersebut, kita dapat menentukan bahwa 1. A plus B modulo M kongruen, A modulo M plus B modulo M termasuk kongruen. A plus B modulo M termasuk kongruen. Yang kedua, A min B modulo M kongruen, A modulo M min B modulo M, A min B modulo M termasuk kongruen. Yang ketiga, A dikali B modulo M kongruen, A modulo M dikali B modulo M termasuk kongruen. Yang keempat,
A dikali P modulo M. A X modulo M dikali A Y modulo M dengan X, Y lebih dari sama dengan 0 dan X plus Y kongruen P. Contoh 1. Hitunglah bilangan bulat 100.124 modulo 25. Untuk menghitung bilangan bulat 100.124 modulo 25, penyelesaiannya yaitu 100.124 modulo 25 kongruen 100.000. Kenapa 100.000? Karena 100.124 bilangan bulatnya adalah 100.000 plus 24 plus 124. Kenapa 124? Karena 100.124 bilangan bulatnya adalah 124 modulo 25. 100.000 modulo 25 plus 124 modulo 25 modulo 25. 0 plus 124 modulo 25 modulo 25. 0 ini didapat dari 100.000 modulo 25. Kenapa 0? Karena 100.000 modulo 25 habis dibagi. Selanjutnya 124 modulo 25 hasilnya 125 min 1 modulo 25. 125 modulo 25 plus min 1 modulo 25 modulo 25. Kongruennya min 1 modulo 25. Karena negatif, maka plus 25 ke hasil, dan hasilnya kongruen 24. Jadi, hasil dari bilangan bulat 100.124 modulo 25 hasilnya kongruen 24. Contoh selanjutnya atau contoh yang kedua, hitunglah 5 faktorial dari modulo 13. 5 faktorial modulo 13 kongruen. 5 faktorial yaitu 5 dikali 4 dikali 3 faktorial modulo 13. Kongruen 5 dikali 4 sama dengan 20 modulo 13 dikali 6 modulo 13 modulo 13. 7 dikali 6 yaitu dari 20 mod 13 hasilnya 7 dan 6 mod 13 hasilnya 6. Jadi 7 dikali 6 modulo 13. 7 dikali 6 sama dengan 42. 42 modulo 13 hasilnya kongruen 3. Contoh selanjutnya yaitu 14 kongruen 2 modulo 3. Karena 3 habis membagi maka 14 dikurangi 2 sama dengan 12. 100 kongruen 30 modulo 10. Karena 10 habis membagi maka 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Yang ketiga, 12 tidak kongruen modulo 4. Karena 4 tidak habis membagi, maka 12 dikurangi 5 sama dengan 7. 5 tidak kongruen 4 modulo 3. Karena 3 tidak habis membagi, maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1. A modulo M kongruen R dapat ditulis A R modulo M. Contoh berikutnya yaitu yang pertama. 23 modulo 4 kongruen 3. Sama aja atau sama dengan 23 kongruen 3 modulo 4. 23 modulo 4 dengan 23 kongruen 3 yaitu hasilnya modulo 4 dan modulo 4. Jadi yang pertama atau contoh yang pertama kongruen. Selanjutnya 27 modulo 3 kongruen 10 sama saja dengan 27 kongruen 10 modulo 3. Karena hasilnya kongruen atau sisanya kongruen atau sama, maka yang kedua termasuk kongruen. 3. 40 modulo 13 kongruen 1, maka
40 kongruen 1 modulo 13. Jika hasilnya sama maka kongruen, dan yang ini termasuk kongruen. Yang keempat, 0 modulo 15 kongruen 0 jika 0 kongruen 0 modulo 15. Dan yang ini termasuk kongruen karena hasilnya sama. 6 modulo 7 kongruen 6 jika 6 kongruen 6 modulo 7. Dan yang terakhir termasuk kongruen. Ini hanya mengubah notasi saja. Oke, materi selanjutnya yaitu algoritma pemangkatan, di mana rumusnya F dalam kurung A, P sama dengan A dikali sebanyak P, tetapi P di sini itu dikurangi 1, seperti pada contoh menghitung F dalam kurung 2,8 dengan cara biasa, yaitu F dalam kurung 2,8 sama dengan 2 dikali sebanyak P tetapi dikurangi 1. Nah, P di sini itu 8 tetapi dikurangi 1, jadi ada 7 operasi perkalian. Jadi 2 dikali 2 sebanyak 7 kali. Kemudian ada cara lain, F 2,8. Nah, si P ini, si 8 ini tuh dibagi menjadi 2 angka yang sama. Jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Nah, jadi di sana itu sama dengan F dalam kurung 2,4. Nah, 4 di sini itu hasil pembagian dari 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ditambah F dalam kurung 2,4. Kemudian kita memakai yang F 2,4. Nah, operasinya itu sama saja dengan yang atas. Jadi yang 4-nya itu dibagi 2. Nah, F dalam kurung 2,2 ditambah F dalam kurung 2,2. Begitupun seterusnya sampai kita menemukan F0. F 2,0. Nah, ketika kita menemukan F 2,0 itu sama dengan 1. Nah, jadi totalnya itu ada 4 operasi. Kemudian ketika kita akan menghitung F dalam kurung A, P modulo M jika P-nya itu sangat besar. Lanjut, berdasarkan sifat AV modulo M. Nah, ini itu A X modulo M dalam kurung dikali A Y modulo M. Maka modulo M kita dapat menghitung AP modulo M dengan P yang sangat besar. Misalnya P 1 juta tanpa harus menghasilkan sebanyak 1 juta kali. Ide yang digunakan adalah jika P sama dengan 0, maka AO modulo M sama dengan 1 modulo M. Jika P ganjil, maka hitung AP modulo M. A sama dengan dalam kurung A modulo M dalam kurung lagi AP kurangi 1 modulo M. Jika P genap, maka hitung AP per 2 modulo M. Dengan rumus AP modulo M sama dengan dalam kurung AP bagi 2 AP per 2 modulo M dikali AP per 2 modulo M tutup kurung modulo M. Maka AP modulo M sama dengan T kali T modulo M. Nah, algoritma tersebut lebih cepat karena pada P genap dia membagi 2 nilai P dan hanya menghitung AP per 2 modulo M sekali saja, dan sifat tersebut berlaku rekursif. Nah, materi selanjutnya yaitu modulo inverse. Jadi inverse itu artinya balikan. Dalam aritmatika biasa, inverse dari perkalian adalah pembagian. Contohnya, inverse dari 5 adalah 1/5, karena 5 kali 1/5 sama dengan 1.
Inverse dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan aritmatika biasa. Contoh, carilah solusi 4A sama dengan 36. Solusi dari persamaan tersebut adalah dengan mencari inverse dari 4, yaitu 1/4. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa inverse dari perkalian adalah pembagian. Jadi inverse dari 4 yaitu 1/4, sehingga 4A kali 1/4 sama dengan 36 dikali 1/4. Jadi setiap ruas ini dibagi dengan inverse dari 4 yaitu 1/4. Nah, 4 dikali 1/4 itu sama dengan 1. Nah, kemudian 36 dibagi 4 itu sama dengan 9. Jadi A-nya kita sudah mengetahui. Nilai A-nya itu A sama dengan 9. Nah, inverse dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan modulo. Contoh, carilah solusi 4A sama dengan 5 modulo 9. Solusi dari persamaan tersebut dapat dicari dengan mengubah bentuk persamaan menjadi A sama dengan suatu bilangan dalam kurung modulo 9. Artinya, kita akan mencari inverse dari 4 modulo 9 dan mengalikannya ke kedua ruas 4A sama dengan 5 modulo 9. Modulo inverse 1. Bentuk persamaan A4 kongruen 5 dalam kurung mod 9 tutup kurung tersebut dapat kita ubah menjadi PX kongruen Q dalam kurung mod M tutup kurung. Kedua, kalikan kedua ruas dengan suatu bilangan R, PRX kongruen GR dalam kurung mod M tutup kurung. Ketiga, ingat rumus sama dengan jika A kongruen B dalam kurung mod M tutup kurung dan C kongruen D dalam kurung mod M, maka AC kongruen BD dalam kurung mod M. Keempat, kita dapat mencari solusi X dari PRX kongruen GR dalam kurung mod M tutup kurung dengan membuat titik 2 A kongruen B dalam kurung mod M menjadi PR kongruen 1 dalam kurung mod M, C kongruen D dalam kurung mod M menjadi X kongruen GR dalam kurung mod M. 5. Nah, berarti R ini harus selalu yang membuat PR kongruen 1 dalam kurung mod M. R ini disebut inverse dari P mod M atau R sama dengan P kurangi 1 dalam kurung mod M. Dalam soal ini, artinya kita mencari 4R kongruen 1 dalam kurung mod 9. R ini disebut inverse dari 4 dalam kurung mod 9. Suatu bilangan R disebut inverse modulo dari P jika PR kongruen 1 dalam kurung mod M tutup kurung. Pada soal tadi, artinya kita mencari 4R kongruen 1 dalam kurung mod 9 tutup kurung. Cara mencarinya bisa dengan coba-coba. R sama dengan 1 min lebih besar 4 dalam kurung 1 kongruen per 1 mod 9. R sama dengan 2 min lebih besar 4 dalam kurung 2 kongruen per 1 mod 9. R sama dengan 3 min lebih besar 4 dalam kurung 3 kongruen per 1 mod 9. Titik-titik R sama dengan 7 min lebih besar 4 dalam kurung 7 kongruen 1 dalam kurung mod 9.
Inverse dari 4 dalam kurung mod 9 adalah 7. Inverse modulo dengan algoritma Euclid. Inverse modulo A dalam kurung mod M dari persamaan AX kongruen 1 dalam kurung mod M dapat dicari menyelesaikan persamaan linear dalam kurung AX sama dengan MQ tambah 1 atau AX min MQ sama dengan 1. Penyelesaian tersebut dapat dicari dengan mencari FPB dari A dan M. Contoh, carilah inverse dari 4 dalam kurung mod 9 atau carilah 4X kongruen 1 dalam kurung mod 9. FPB dalam kurung 4, min 9 tutup kurung kita cari dengan algoritma Euclid. 1 titik min 9 sama dengan 4 dalam kurung min 3 tutup kurung tambah 3. 2 titik 4 sama dengan 3 dalam kurung 1 tutup kurung tambah 1. Ketiga titik 3 sama dengan 1 dalam kurung 3 tutup kurung tambah 0. Balik ruas semua persamaan. 4 titik 1 sama dengan 4 dikurangi 3 dalam kurung 1 tutup kurung. 5 titik 3 sama dengan min 9 min 4 dalam kurung min 3 tutup kurung. Substitusikan 5 ke 4. 1 sama dengan 4 min dalam kurung min 9 min 4 dalam kurung min 3 tutup kurung dalam kurung 1 tutup kurung. 1 sama dengan dalam kurung min 1 tutup kurung dalam kurung min 9 tutup kurung tambah 4 dalam kurung min 2 tutup kurung. Artinya inverse dari 4 dalam kurung mod 9 sama dengan min 2. Sekian penyampaian presentasi dari kami. Mohon maaf bila penyampaian materi kurang jelas atau kurang memahami. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.